Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Kita harus tetap jaga kesehatan kita dengan mungkin istirahat dengan cukup, kemudian minum dan makan makanan yang bergizi ya. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari tentang tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi pembelajaran keempat. Masih semangat ya anak-anak? Nah, kita lanjutkan membahas materi ini lebih dalam. Sumber energi apa yang membuat lampu bisa menyala? Siapa yang tahu? Nah, sumber energi listrik ya. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Amatilah gambar berikut. Nah, ini gambarnya ya. Listrik digunakan untuk, nah yang pertama ini, menyalakan AC. Kemudian menyalakan TV. Nah, kemudian menyalakan lampu. Lagi menyalakan ini kulkas. Nah, itu sumber energi yang digunakan adalah listrik. Bagaimana bila listrik padam atau mati? Nah, pasti aktivitas manusia juga akan terganggu ya. Apa yang dapat diceritakan pada gambar tersebut? Sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Gambar ini mungkin kalian bisa membuat cerita tentang apa yang digunakan atau yang menggunakan sumber energi listrik. Alat apa saja ya? Nah, mungkin ada di bayangan kalian alat apa saja yang menggunakan energi listrik ini. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Apakah kalian sudah menghemat penggunaannya? Ya, mungkin cara menghemat penggunaannya pada siang hari, lampu dimatikan. Kemudian TV kalau tidak ditonton dimatikan. Ya, itu salah satu atau beberapa contoh menghemat energi listrik. Nah, ini ada sebuah gambar, yaitu ada seorang anak sedang tidur, kemudian laptop masih menyala, kemudian TV juga masih menyala. Nah, kemudian HP-nya juga ini sedang dicas ya, juga masih menyala. Nah, bagus tidak tindakan ini ya? Nah, kita coba jawab pertanyaan di bawah ini. Apakah kita berhak menyalakan TV? Kita berhak tidak menyalakan TV di rumah? Ya, kita berhak menyalakan TV ya. Jelaskan ya, karena kita punya hak atau kebebasan untuk melihat film atau informasi yang ada di TV tersebut. Ya, bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan, ya, tidak hanya bermain dengan teman-teman, namun kita bisa melihat informasi apa saja yang didapat dari televisi ya. Pertanyaan kedua, apa saja yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton? Ya, mungkin kalian juga pernah menyalakan televisi, kamu ketiduran. Akhirnya kamu yang ditonton TV ya. Bukan kamu menonton TV, tapi kamu yang ditonton TV.
Nah, yang terjadi apa? Pemborosan energi listrik. Ya, kamu sih tidak membayar listrik, orang tuamu yang membayar. Namun itu termasuk pemborosan energi listrik. Kemudian yang ketiga, apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Jika akan tidur, apa yang kalian lakukan? Yang pertama, ketika kamu nonton TV dimatikan terlebih dahulu. Kemudian lampu ruangan yang tidak digunakan dimatikan juga. Seandainya kamu tidur suka dengan keadaan lampu padam, ya lebih baik kamar kamu juga lampunya dimatikan. Kecuali mungkin lampu yang di teras rumah mungkin dinyalakan karena bila ada orang lewat yang tidak gelap ya. Nah, itu yang perlu kalian lakukan ketika sebelum tidur. Dicek dulu keadaan rumah mana yang merupakan pemborosan ya. Pertama, energi listrik. Yang keempat, apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar di atas? Apa yang diperbaiki? Nah, sebelum dia tidur, ini anak ini ya, sebelum tidur sebaiknya laptop dimatikan terlebih dahulu, TV dimatikan terlebih dahulu, kemudian ini charger HP ya lebih baik dicabut ya, belum 100%. Ya, kita estimasi waktu. Kalau memang kita tidurnya tidak terlalu lama ya enggak apa-apa ya, kondisi masih ngecas HP. Namun kalau tidur malam kita tidurnya terlalu lama, ngecas HP-nya juga terlalu lama, itu juga mengakibatkan baterai HP juga umurnya tidak panjang. Ya, tadi yang perlu diperbaiki dari gambar di atas, matikan perlengkapan atau peralatan elektronik sebelum tidur. Ini gambar kedua, gambar B. Apa yaitu ya? Sedang menonton televisi bersama-sama. Ini ada ayah, ibu, dan anak. Yuk kita jawab pertanyaan di bawah ini. Apa kita berhak menyalakan televisi? Iya, tadi sama jawabannya. Kita berhak menyalakan televisi. Jelaskan, karena kita dengan menyalakan televisi atau menonton televisi, kita bisa mendapatkan informasi, bisa menonton mungkin cerita atau film, nah yang kalian sukai ya, atau kartun. Yang kedua, apa manfaat kita menonton TV bersama-sama anggota keluarga? Apa manfaatnya? Nah, manfaatnya adalah menjaga kerukunan atau kebersamaan antar anggota keluarga. Jadi saling harmonis antar anggota keluarga. Ketika melihat suatu televisi ada yang berkomentar, yang lain juga menjawab komentar tersebut. Nah, itu meningkatkan komunikasi antar anggota keluarga. Jadi saling harmonis keluarga tersebut. Siapa yang suka nonton TV bersama-sama anggota keluarganya? Pasti asik ya. Lanjut kita pertanyaan ketiga. Apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri? Ya boleh. Kalau mungkin TV-nya banyak ya, mungkin di ruang tamu ada, di ruang keluarga ada, di kamar ada, ya boleh, tidak masalah. Namun, satu, tidak hemat energi. Kalau tadi yang nomor 2, itu kita bisa menghemat energi, hanya satu TV yang dinyalakan. Nah, yang nomor 3 ini, jadi kalau menonton TV sendiri-sendiri, itu pemborosan energi. Karena ada beberapa TV yang menyala. Dan kemungkinan keharmonisan antar anggota keluarga juga tidak ada. Karena individual, sendiri-sendiri. Jadi ini lebih boros ya kalau untuk
soal energi listrik ya. Yang keempat, hal baik apa yang kita contoh dari gambar di atas? Nah, hal baik apa? Tadi mempererat tali persaudaraan, kekeluargaan, kemudian anggota keluarga menjadi harmonis. Nah, ini langkah tepat untuk berhemat energi, terutama energi listrik. Yang pertama, saat ini ya, matikan peralatan elektronik, TV, radio, VCD, dan lain-lain apabila sudah tidak digunakan lagi. Kemudian yang kedua, usahakan menahan nasi pada saat mendekati waktu makan. Yang ketiga, aturlah suhu lemari es sesuai kebutuhan, karena semakin dingin, semakin besar pula energi listrik yang dibutuhkan. Yang keempat, ini gunakan mesin cuci sesuai dengan kapasitasnya untuk mengurangi beban pemakaian energi listrik. Yang kelima, aturlah panas setrika sesuai dengan jenis bahan pakaian Anda. Yang keenam, gunakan pompa air apabila air di dalam bak penampungan sudah hampir habis. Ini saran dari PLN ini ya, PT PLN. Cara untuk menghemat energi listrik. Ini ada lagi ya. Nah, ini tips mudah hemat listrik di rumah. Yang pertama, kulkas. Pastikan pintu kulkas selalu tertutup rapat, isi kulkas secukupnya. Jangan terlalu banyak sekali ya, mungkin sampai berjubel sekali ya. Ya, sesuai kapasitasnya. Kemudian, jangan terlalu sering membuka pintu kulkas. Dan yang ketiga, bersihkan kondensor secara teratur. Yang kedua, tentang AC. Yang memiliki AC, yang tidak ya tidak masalah. Matikan AC bila ruangan tidak dipergunakan. Atau kipas ya, kalau menggunakan kipas angin, kalau ruangannya tidak dipergunakan, lebih baik dimatikan. Kemudian, atur suhu AC sesuai kebutuhan, sekitar 24-27 derajat Celcius. Gunakan timer untuk mengatur pemakaian AC. Gunakan kapasitas AC yang sesuai dengan volume ruangan. Jadi sesuai dengan kapasitasnya. Jika ruangannya luas ya mungkin harus kapasitasnya AC-nya juga besar. Namun kalau ruangannya sempit ya tidak perlu yang besar-besar ya kapasitasnya. Kemudian yang ketiga, matikan lampu bila ruangan tidak digunakan. Pergunakan lampu hemat energi dan kurangi pemakaian lampu pijar. Bersihkan lampu secara berkala. Kemudian yang keempat, mesin cuci. Penggunaan mesin cuci hanya pada saat cucian banyak. Pakai mesin cuci sesuai kapasitas isi air sesuai dengan petunjuk. Kurangi penggunaan pengering listrik dan lakukan pengering dengan proses panas matahari secara langsung. Ya boleh sih menggunakan pengering, ada pengeringnya. Namun jangan terlalu banyak juga sih, karena memang ini juga memakan energi listrik yang sangat banyak untuk pengeringnya ya. Kemudian nomor 5, komputer. Matikan layar monitor apabila sedang istirahat. Gunakan resolusi display dan brightness yang sudah rendah. Yang rendah ya. Jadi ini display, berarti ada waktunya. Jadi ketika tidak digunakan mungkin akan mati. Dan brightness yang rendah, berarti kecerahan yang rendah. Jangan terlalu cerah sekali. Juga itu tidak bagus untuk mata kita ya. Gunakan wallpaper dengan warna hitam
Matikan komputer bila tidak digunakan dalam waktu yang lama. Itu tips mudah hemat energi listrik di rumah. Ini cara-cara bijak menggunakan listrik ya. Sekedar mematikan lampu saat tidur. Menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Menggunakan listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, demikian pembelajaran pagi hari ini tentang hemat energi listrik. Ya. Dan peralatan apa saja yang menggunakan energi listrik. Sudah paham anak-anak? Nah, demikian pembelajaran pagi hari ini. Tema 2 selalu berhemat energi. Subtema 1 sumber energi pembelajaran keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.